Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali menghayati akan kasih setia Tuhan melalui pujian dari NKB nomor 34, bait yang pertama dan yang ketiga. Tuhan, kami bersyukur ketika kami boleh merasakan akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bagaimana Tuhan memelihara kami hingga saat ini. Bagaimana Tuhan mengaruniakan iman kepada kami. Bagaimana Tuhan menganugerahkan pengampunan bagi kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap merasakan ada damai yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan agar kami juga bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian, kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema untuk persekutuan doa pagi hari ini yaitu setia melakukan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Firman Tuhan akan saya bacakan dari 2 Petrus pasal 1
ayat 12 dan 13. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Saudara-saudara, surat 2 Petrus ini menggambarkan bagaimana jemaat Kristen harus hidup selama mereka itu menantikan hari kedatangan Kristus yang kedua. Sekalipun Petrus yakin bahwa jemaat sudah tahu dan dengan teguh tetap pada kebenaran firman Tuhan, namun Petrus masih merasa perlu bahwa selama dia masih hidup, dia punya kewajiban untuk terus-menerus mengingatkan kepada jemaat agar mereka tidak lupa bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Dan pada saat itu, Kristus akan meminta pertanggungjawaban bagaimana mereka hidup selama ini sebagai umat pilihan Allah. Apakah mereka memelihara iman dengan baik? Apakah mereka terus-menerus menambahkan kebajikan dalam hidupnya? Apakah mereka memperkuat untuk penguasaan diri agar hidup mereka tidak bercela dan penuh dari hadapan Allah kelak? Sekalipun itu sangatlah besar rintangannya, namun tetap dipanggil untuk tetap setia. Saudara, saya pernah menonton sebuah video pendek yang mengisahkan tentang seorang bocah sekolah dasar yang setiap pagi ia datang terlambat ke sekolah. Ia tiba pada saat pelajaran sudah dimulai. Nah, sang guru rupanya bermaksud hendak mendisiplinkan anak itu, yaitu dengan cara memukul telapak tangan bocah itu dengan penggaris. Tentu saja sakit. Ya, itulah caranya mendisiplin dengan harapan besok dia tidak datang terlambat. Ternyata besoknya masih terlambat. Maka dia pukul lebih keras lagi. Tapi tiap pagi ternyata ia masih terlambat. Guru itu semakin mangkel, jengkel, sehingga dia memukul dengan sangat keras walaupun dia sudah melihat bahwa telapak tangan bocah itu sudah mulai memar. Sang guru kehabisan akal. Bagaimana membuat bocah ini disiplin, tidak datang terlambat ke sekolah. Hingga pada suatu hari, pagi itu ketika Pak Guru sedang mengayuh sepedanya untuk berangkat ke sekolah, ternyata ia melihat dari kejauhan bahwa anak itu sedang mendorong ayahnya di kursi roda untuk dihantar ke rumah tetangga. Nah, setibanya di sekolah, bocah itu masuk ke kelas. Dia mendekati sang guru dengan menadahkan telapak tangannya yang sudah lebam, siap untuk dipukul lagi. Sang guru memegang telapak tangan bocah itu. Kemudian dia berlutut, mencium telapak tangan bocah itu, dan kemudian dirangkulnya sambil meminta maaf. Oleh karena tahulah sang guru apa yang menyebabkan bocah ini selalu datang terlambat ke sekolah. Saudara,
bocah ini, walaupun dia masih anak sekolah dasar, dan sekalipun dia sangat menderita karena dipukul oleh gurunya setiap pagi, diolok-olok temannya karena selalu terlambat, namun ia tetap setia melakukan kewajibannya sebagai seorang anak, yaitu merawat dan memberi makan ayahnya sebelum ia titipkan ke rumah tetangga dan ia sendiri berangkat ke sekolah. Saudara, kisah yang sangat mengharukan. Biarlah kisah ini menginspirasi kita untuk juga setia di dalam melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, sekalipun tidak mudah, sekalipun mungkin bahkan kita harus menanggung derita, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia. Saudara, saat ini kita berada pada masa raya Advent yang mengingatkan kita bahwa Kristus Yesus pasti datang kembali. Nah, dengan apa kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya? Tuhan mau supaya kita tetap setia. Setia beriman teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, setia di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai umat panggilan Allah. Saudara, kita dipanggil setia. Setia dengan cara tetap memelihara iman sekalipun banyak peristiwa yang kita dengarkan yang bisa menggoyahkan iman percaya kita. Seperti peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kisah yang keji. Jangan sampai hal itu membuat iman kita goyah. Tetapi justru kita semakin bersandar kepada Tuhan sehingga kita makin memiliki iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena bukankah Kristus Yesus sudah memberikan teladan bagaimana ia setia dan tetap teguh menapaki bukit Golgota untuk disalibkan guna menebus dosa-dosa kita. Kita dipanggil setia melakukan kewajiban kita, yaitu tetap melakukan kebajikan. Sekalipun tidak sedikit orang yang memusuhi karena iman kita kepada Kristus Yesus. Tetapi jangan berhenti untuk berbuat baik. Tetap menguasai diri. Jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Jangan sampai ternoda. Menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekalipun kadang kita diperlakukan semena-mena, tetapi belajar untuk membalas dengan kasih, dengan kebaikan. Kewajiban kita adalah menabur kasih yang sudah Tuhan teladankan kepada kita. Ya, tetap setia melakukan kewajiban kita sebagai orang-orang pilihan Allah dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang sedang kita hadapi, mari kita tetap setia hingga pada suatu hari kelak kita mendengar akan suara Tuhan yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan." Wow, betapa bahagianya hari itu kalau kita betul-betul bisa disebut oleh Tuhan sebagai hamba yang setia. Oleh sebab itu, tetap setialah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami bukan hanya belajar dari kesetiaan Tuhan, tapi kami juga boleh belajar kesetiaan dari Petrus sebagai murid Kristus dan juga sebagai rasul
yang dengan setia memberitakan Injil, dengan setia terus-menerus mengingatkan jemaat untuk tetap berada pada panggilannya sebagai anak-anak Allah. Petrus tidak jemu untuk terus-menerus dengan setia melakukan kewajibannya sebagai seorang rasul untuk terus mengingatkan kepada jemaat agar mereka tetap memelihara iman apapun keadaannya. Dan Tuhan, kami juga boleh belajar kesetiaan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami belajar untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan kesetiaan juga. Tuhan, kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang menderita, terutama keluarga yang tengah berkabung oleh karena keluarga mereka sempat menjadi martir. Keluarga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Tuhan, kasihani juga jemaat di sana. Biarlah di tengah ketakutan mereka tetap mengingat punya Tuhan. Biarlah mereka tetap dikuatkan iman percayanya, sehingga imannya tidak goyah, tetapi tetap terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan, kami mengingat bagi saudara-saudara kami yang lemah, yang terganggu kesehatannya, yang tergoncang imannya oleh karena pandemi COVID-19 ataupun oleh hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong, menguatkan mereka. Tuhan, pakai kami untuk menguatkan dan menghibur mereka juga. Biarlah kami tidak melupakan akan kewajiban kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami akan berkarya, kami percaya Tuhan sediakan berkat untuk kami sambut melalui pekerjaan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat juga bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, dengar doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedatangannya terus kami nantikan. Amin. Kita akan tutup persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari NKB nomor 154, bait yang pertama dan yang ketiga. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintangannya, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikmu di surga yang terang. Nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dengan tetap setia. Tuhan memberkati.